hamdan liman qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita coba bersama-sama untuk mengkaji, untuk mempelajari tentang bagaimana caranya supaya sholat kita bisa khusyuk. Karena kalau kita sholatnya udah khusyuk, ada janji jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminannya? Aflah. Orang-orang yang beriman, kita udah iman, yakin kita udah iman kepada Allah, kita udah iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan kebahagiaan. Bahagianya di dunia dan akhirat. Bukan sebatas di dunia, tapi nanti sampai akhirat. Bagaimana caranya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Nah ini kalimat khusyuk, kata khusyuk gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Sekali lagi, khusyuk itu seperti takwa. Takwa itu gampang diucapkan, tapi jangan salah, gampang-gampang susah untuk dilaksanakan. Kayak khusyuk, saya ngomong khusyuk gampang, mengalir aja di bibir ngomong khusyuk. Tapi kalau saya ditanya apakah saya udah khusyuk sholatnya, pasti saya jawab lagi berusaha. Pasti setelah saya jawab belum. Karena siapapun, kalau setingkat kita, bukan seorang waliullah, bukan seorang ahli ibadah, susah untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tapi kita harus berusaha bagaimana caranya sholat kita khusyuk. Nah ini, karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan mendapatkan kebahagiaan, kesananya yakin akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Asal sholat kita usahakan dilaksanakan dengan khusyuk. Hadirin sekalian, ini saya ngambil kitab dari kalangan susunan tulisan Wajengan, guru kita semua Al-Maghfurlah Kiai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah bin Kiai Haji Hasan Rubani. Beliau menulis dalam salah satu bukunya, yaitu Mutiara Hikmah, kalau sholat kita ingin khusyuk, minimal ada 7 perkara yang harus kita laksanakan. Minimal, mungkin ada lebih banyak dari 7 kalau pendapat ulama yang lain. Kita ambil 7 aja, mudah-mudahan yang 7 juga bisa kita laksanakan.
Soal sedikit banget 7, nawar dong 10. Ini jam 7 juga belum begitu bisa laksanakan gitu. 7 aja dulu. Yang pertama, kalau sholat kita ingin khusyuk, yang pertama nih, kita itu minimal ada persiapan 5 sampai 10 menit. Istirahatkan pikiran kita, istirahatkan hati kita, istirahatkan badan kita, jangan sampai memikirkan urusan dunia. Lepaskan dulu nih urusan dunia. Pikiran istirahatkan dulu, hati istirahatkan dulu. Kalau bahasa Sunda reureuhkeun heula. Kalau bahasa Sunda ecageun heula tah urusan dunia teh dina pikiran, dina hati jeung dina awak urang. Lepaskan dulu pikiran kita, lepaskan dulu hati kita, lepaskan dulu anggota badan kita dari urusan dunia. Istirahatkan sebentar minimal 5 menit. Supaya apa? Supaya kita pada waktu melaksanakan sholat yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya pada waktu kita melaksanakan sholat kita merasa dilihat, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya pada waktu sholat kita merasa bahwa Allah hadir ada di hadapan kita. Bagaimana kita mau khusus sholatnya? Kalau kita itu sholatnya sisa ya, sisa ngobrol, gitu kan? Sisa bekerja, sisa ngopi bareng, gitu. Sisa olahraga, sisa ini dan itu, nggak pernah kita istirahatkan. Sehingga pada waktu sholat keringat masih ada di tubuh kita. Ini yang pertama nih, istirahatkan dulu, persiapan dulu minimal 5 sampai 10 menit. Supaya otak kita nih istirahat, hati kita nih istirahat, badan kita istirahat, fokus untuk melaksanakan sholat. Ini yang jarang diperhatikan. Jarang ada orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya, diistirahatkan, fokus, konsentrasi untuk melaksanakan sholat. Rata-rata sisa bekerja, sisa nyuci, sisa mengajar, sisa ini, sisa itu, sisa makan. Pokoknya kalau bahasa Sunda panyesaan, kurang mereka laksanakan sholat gitu. Sesa ya sesa itu kalau bahasa Sunda panyesaan, sisa-sisa atau panyesaan. Bisa nggak? Jangan sampai sisa-sisa itu mau sholat itu ya harus konsentrasi, harus dipersiapkan dengan matang. Di samping sholat itu kewajiban, juga kebutuhan, jangan salah. Kebutuhan Pak. Kalau kita sehari semalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, berarti kita sehari semalam sudah melaksanakan mandi 5 kali. Kalau sehari semalam kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang wajibnya aja nih, berarti sehari semalam kita sudah melaksanakan mandi 5 kali. Kalau mandi sehari semalam 5 kali, bersih gak tubuh kita? 2 kali juga udah bersih, apalagi 5 kali. Gitu. Kan kalau kita sholat itu sama dengan melaksanakan mandi, membersihkan tubuh kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, terutama tubuh kita, hati kita dari berbagai macam dosa dengan melaksanakan sholat. Bagaimana dalam hadisnya itu dari Imam Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari berbagai macam kitab hadis, dari berbagai macam kitab hadis, masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin adbin fi babi baiti ahadikum. Perumpamaan sholat yang 5 waktu seperti air sungai yang jernih yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Kalian mandi di sungai yang airnya jernih tersebut setiap hari 5 kali. Pertanyaan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, fama yabqa dzalika minad danasi. Rasulullah bertanya begitu. Fama yabqa dzalika minad danasi. Apakah akan
kotoran. Dengan kita melaksanakan mandi sehari semalam 5 kali, akan terisi nggak kotoran? Enggak, akan terkikis habis dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, dengan melaksanakan mandi apalagi sampai 5 kali. Jadi yang pertama apa tadi? Persiapkan pikiran kita, hati kita, anggota badan kita, tubuh kita minimal 5 sampai 10 menit. Pertama. Yang kedua, kalau sholat kita ingin khusyuk, usahakan melaksanakan wudhu dengan sempurna. Melaksanakan wudhu dengan sempurna. Apa maksudnya sempurna? Di samping melaksanakan fardunya wudhu yang 6, juga kita melaksanakan sunat-sunat wudhu. Kalau dalam kitab Safinatun Najah bab fardunya wudhu, bab wudul wudhu'i, di sana ada disebutkan wasunanuhu ihda asyara, bahkan wasunanuhu isna asyara. Sunat-sunat melaksanakan wudhu itu ada 11. Ada yang menyebutkan 12. Bagaimana sholat kita mau khusyuk kalau wudhunya sembarangan? Kalau wudhunya seadanya. Kalau wudhunya yang penting kita wudhu dari kecil udah bisa wudhu, masa sampai gede nggak bisa. Jangan salah Pak. Wudhu kita itu harus sempurna. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng, jangan dipandang sebelah mata. Wudhu kita itu harus sempurna Pak. Udah saya kasih doa-doanya dulu. Bagaimana pada waktu kita mencuci kedua tangan, apa yang harus kita baca? Nggak tahu, udah masih ada nggak tahu nggak? Ketika membawa wajah ada doanya. Saya kasih itu lembarannya. Ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh tangan kanan, ketika kita membasuh tangan kiri, ketika kita mengusap kepala sedikit, itu ada doa-doanya. Kaki kanan, kaki kiri, terus sesudah wudhu ada doanya. Jadi kalau sholat kita ingin khusyuk, ini sholat khusyuk itu sempurna loh, maka otomatis wudhunya pun harus sempurna. Kalau bahasa Sunda, abdasnya pun harus sempurna. Di samping melaksanakan fardu, juga melaksanakan sunat-sunat wudhu. Nah ini kenapa jadi pada nggak belum nih? Apakah memang udah benar wudhu kita nih masalahnya? Jangan gengsi Pak, jangan gengsi. Kita belajar bab wudhu, walaupun kita setiap hari melaksanakan wudhu, apalagi setiap hari melaksanakan wudhu, ya kita harus sudah ngerti, harus sudah hafal, harus sudah bisa. Wah, tiap hari udah kita laksanakan, masa nggak bisa? Siap dites? Nah ini kita tes aja nih ya. Berani nggak dites kira-kira nih? Kalau nggak berani, Jidan mau dites? Enggak, Aslina? Oh nggak mau ya. Bukan kamu santri dah. Wah, Aslina nggak mau dites nih. Kasih hadiah mau nggak? Oh ya udah jangan. Nah itu, ini yang kedua. Wudhu kita harus wudhu yang sempurna. Apalagi Pak, dalam kitab Wasiyatul Mustafa, apabila kita sesudah wudhu membaca doa wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Terus baca surat Al-Qadar 11 kali. Berani enggak? Enggak berani kan? Surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 11 kali. Ustaz, muadzin keburu komat, saya enggak keburu apa nih? Keburu ikut salat berjamaah. Ya kalau enggak 11 kali sekali apa salahnya? Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, silakan masuk ke pintu surga. Pilih pintu yang mana aja. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim. Silahkan fadkhulul jannata bi ayyi babin. Silahkan kalian masuk ke surga lewat pintu mana saja. Cuma baca doa sesudah wudhu, cuma baca surat Al-Qadar 11
sekali. Enggak bisa 11 sekali atau apa salahnya? Enggak repot kayaknya. Di sini itu Ustaz antara adzan dan qomat di waktu kalau kita baca Al-Qur'an 11 kali, wah gimana nanti ya? Udah sekali aja. Atau bahasa kerennya, bahasa campurannya sakaburuna, katanya berapa yang kita mau kita baca? 2. Yang ketiga, ini mohon maaf nih. Yang ketiga, kalau sholat kita ingin khusyuk, yang ketiga memakai pakaian yang suci dan bersih. Ini pakaian yang kita pakai suci enggak? Pakaian yang kita pakai bersih enggak? Jangan sampai nih pakaian udah sebulan belum dicuci masih dipakai sholat, jangan. Ini kategorinya bukan bersih, itu mah kotor itu. Ini minimal 3 hari sekali atau paling lama ya seminggu sekali lah. Mau sholat itu lagi sarungnya. Mau sholat itu lagi bajunya. Mau sholat itu lagi gamisnya. Ganti lah. Suci dari hadas 2, suci dari najis. Bersih, harus bersih. Jangan sampai kotor. Apalagi kalau pakaiannya pakai minyak wangi, wajib banget nambah khusyuk. Singkatnya ada 7 masalahnya nih. Karena sebenarnya ada 2 pembahasan nih. Mudah-mudahan keburu. 1 apa? Nah, apa tadi yang penting kan ini? Ada persiapan dulu minimal 5 sampai 10 menit untuk apa? Mengistirahatkan pikiran kita, hati kita, dan seluruh anggota badan kita. Yang kedua, wudu dengan sempurna. Yang ketiga, memakai pakaian yang suci dan bersih. Yang keempat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selama kita sholat, usahakan mata kita melihat tempat sujud. Usahakan mata kita melihat tempat sujud. Ini sebenarnya sering saya bahas ini. Ya cuma ya begitulah, supaya intinya ngaji begini ya. Supaya apa nih? Kita sering sering saya bahas. Bahkan di sini pun ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak kalau saya sholatnya sampai apa? Sambil merem boleh nggak? Hukum asal sholat merem makruh Pak. Memejamkan mata hukum asal apa? Makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Gini nih merem, memejamkan mata makruh hukum asalnya. Ada dalam kitab Safinah bab makruh sholat, ada 17 makruh dalam sholat. Nah diantaranya apa? Waktu sholat kita apa? Merem, memejamkan mata. Hukumnya makruh Pak. Tapi ada tapinya Pak. Kalau dengan memejamkan mata sholat kita bisa khusyuk, maka hukum makruhnya hilang. Boleh Pak. Asal sholatnya khusyuk, bukan khusyuk yang lain. Inilah khusyuk asli nak gitu. Wah, kata Ustaz Ade juga, sholat sambil memejamkan mata boleh, tidak makruh, asal khusyuk. Dia sholat begini, kirain saya khusyuk malah tidur, nah itu mah nggak boleh. Kirain khusyuk tidur nggak boleh. Kalau sampai tidur mah Pak, berarti tetap hukumnya apa? Makruh itu mah. Jadi kalau memejamkan mata, dengan memejamkan mata sholat kita bisa khusyuk, boleh, tidak makruh. Tapi kalau kebangetan nih, kirain khusyuk tapi apa? Tidur, makruh. Apalagi lagi kalau benar-benar tidur, maka otomatis batal sholat. Sholat tidur nggak boleh. Hukumnya apa? Tidak sah sholatnya alias batal. Yang keempat, jadi usahakan kedua mata kita pada waktu melaksanakan sholat melihat tempat sujud. Nggak boleh Pak nengok ke sana kemari, nggak boleh. Keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, di antara perkara supaya kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat, mohon maaf,
bacaan yang kita baca dibacanya harus tartil. Harus apa? Tartil. Harus tumakninah. Ini jangan kayak saudara tadi. Itu tumakninah. Biasanya ini pas tarawih nih, tolong nih harus tumakninah. Ini kalau sekarang sholat bacaannya masih cepat, ini berarti ketinggalan zaman, Pak, jangan salah. Ketinggalan zaman harus tartil, Pak. Ini apa nih? Nggak jelas nih bahasanya nih. Nggak jelas itu. Nggak tartil itu baik. Bagaimana mau khusyuk? Orang sholat sampai 10 rakaat 7 menit, gimana urusannya? Kapan khusyuknya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kecepatan enggak? Cukup, Pak? Cocok jadi imam berarti. Cocok. Kan jangan terlalu cepat. Harus kesalahan barang. Emang kode apa? Harus tartil, Pak. Bagaimana kita mau khusyuk kalau membacanya pun tergesa-gesa? Tartil tumakninah. Nah ini kalau di saya terus terang aslinya kalau di saya, kalau imamnya gak cepat ya udah ditinggalin jamaah, wah harus tegak pakai, jangan dipakai lagi nih yang begini, nggak cepat nih. Ini harus tartil, Pak. Apakah itu untuk imam? Bukan untuk kita pun, makmum harus begitu bacanya. Jangan sembarangan. Ya. Jadi harus tartil, harus tumakninah. Nah ini yang keenam. Bacaan yang kita baca pada waktu sholat. Bacaan yang kita baca pada waktu sholat harus tahu artinya, Pak. Harus tahu, harus paham, harus mengerti artinya. Kita itu harus tahu apa artinya Allahu Akbar. Kita harus tahu. Kita harus tahu apa artinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kita harus tahu artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Taruhlah itu hukumnya membaca kita apa? Sunnah. Kita pada waktu sholat suka membaca apa? Surat Al-Fatihah. Kita harus tahu artinya, harus paham artinya. Karena lisan kita mengucapkan bacaan sholat, hati kita mengikuti apa yang dibaca oleh lisan kita. Berikut bisa memahami, mengerti, tahu arti apa yang kita baca. Nah ini yang jangan diperhatikan. Kok pada diam nih? Takutnya pada ini kayaknya. Nah itu, Pak, ini yang keenam. Harus tahu, Pak. Harus tahu, Pak. Baca jangan baca silahkan. Harus mengerti apa yang kita baca pada waktu sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita kan harus tahu. Semuanya sepakat para ulama fikih, Ustaz, sepakat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Saya satu, Pak. Sholat langsung. Sholat menurut bahasa artinya langsung dicolok. Tadi.
Allah. Sekali lagi, sepakat para ulama ahli fikih, as-sholatu lugotan ad-du'a. Sholat menurut asal bahasa, menurut etimologi artinya berdoa. Berarti kalau kita sedang sholat, kita sedang berdoa. Kalau kita sedang berdoa, berarti kita sedang meminta. Bagaimana akan Allah ijabah semua permintaan kita pada waktu sholat kalau kita tidak tahu apa yang kita minta? Sekali lagi, bagaimana Allah ijabah semua permintaan yang kita minta pada waktu sholat kalau permintaan yang kita minta itu kita tidak tahu ini kita itu minta apa sih? Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Tidak apa, tidak tahu arti bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu sholat. Paham nggak Pak? Paham nggak nih? Gitu. Sekali lagi, sholat menurut asal bahasa artinya berdoa. Berdoa itu meminta. Berarti kalau kita sedang sholat, kita sedang meminta. Diijabah dan tidaknya, yakin semua doa pasti diijabah. Cuma antara dilaksanakan dan tidaknya oleh Allah dan benar-benar diijabahnya oleh Allah, ini kita tunggu dulu nih. Apakah yang kita minta udah tahu artinya? Kita suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak artinya? Tahu, alhamdulillah. Enak kan? Enak. Yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, ya Allah berikan kami kebaikan di akhirat, kan enak. Pas kita baca Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni, kita tahu artinya, harus tahu karena itu permintaan kita kepada Allah. Berarti Pak, kalau kita melenceng sedikit, kalau kita mau berdoa, tolong yang kita minta kita harus tahu. A, B, C, D-nya itu kita harus tahu. Ini kita ini pengen apa sih? Kan proposal juga begitu saja. Proposal juga begitu kan, poin-poinnya ada satu persatu. Kita banyak permintaan, tapi kalau minta naon nggak pugu nih kita nih. Nah gitu, kita harus tahu Pak. Ya, harus tahu arti, harus paham, harus mengerti tentang bacaan yang kita baca pada waktu sholat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada waktu kita melaksanakan sholat, kalau ingin khusyuk, sholatnya ikhlas karena Allah. Pak, dalil haji lillah karena Allah. Dalil umroh dalam Quran lillah karena Allah. Salat pun harus lillah karena Allah, bukan karena istri Pak. Bukan malu karena anak kita, tapi karena apa? Karena Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi, usahakan salat kita dilaksanakan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Pikiran kita terus-terusan ingat kepada Allah. Apa itu khusyuk? Hati kita terus-terusan ingat kepada Allah. Selama kita melaksanakan sholat, merasa dilihat, merasa didengar oleh Allah, merasa bahwa Allah ada di hadapan kita. Caranya tadi yang 7 tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.